Nabi SAW menyatakan, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Jadi kita niatnya double. Selain niatnya kita muamalah, akad jual beli kepada si warung kelontong muslim, kita juga niat membantu perekonomian dia. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dihitung dengan niatnya. Kita bukannya mengharamkan. Ini bukan masalah halal haram lah ya. Bukan. Tapi skala prioritas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Masya Allah, syahdu bener nih kopi, luar biasa, Masya Allah. Ini kopi apa sih? Mazea ini Lokal ya? lokal. Oh, Bang, kan ada kopi luar sama kopi lokal nih Ustaz. Enakan mana sih kalau menurut Ustaz? Lokal lah. Lokal? Orang luar aja ngimpor dari Indonesia kopi-kopinya, kopi iya Gayo, juga sih. Mandailing. Wah, ngeri-ngeri kopi lokal, kita aja Sok-sokan aja, sama yang bule-bulean impor-impor. gitu ya. Iya, kayak gitulah. Oh, dan gitu juga bantu ekonomi masyarakat lokal juga ya? Oh iya, apalagi kalau kita ketahui masyarakat lokal itu tersebut muslim. Kita beli kopi dia, ya kita membantu perekonomian muslim. Ya tentu kita lebih senang dong orang muslim maju ekonominya dibandingkan kita melihat non muslim maju ekonominya. Oh, jadi Gitu kalau kan? misalnya masalah di luar kopi juga nih Ustaz, Nah, barang-barang yang misalnya yang jual muslim sama non muslim gitu di agama sendiri ada nggak sih tentang anjurannya kayak gitu? Ada juga berarti ya? kalau hukum asal jual beli dengan non muslim ya, itu boleh. Artinya kita beli ini ke warung tetangga yang muslim sebelah kiri, boleh. Tetangga sebelah kanan yang kafir punya warung juga, boleh juga. Tapi kalau skala prioritas, tentu kita lebih milih ke tetangga yang muslim. Kalau bisa diutamakan yang Kalau sesama bisa muslim diutamakan, gitu. apalagi nih Bay, zaman sekarang sejak maraknya minimarket itu, Iya. yang branded itu, yang hadap-hadapan lah, sebelah-sebelahan lah, Ya kakak adik berantem. kayak gitulah ya. Itu kebanyakan atau memang kita ketahui ya sudah jadi rahasia umum, ownernya itu semua adalah non muslim. Ya betul, memang pegawainya muslim, tapi ownernya adalah non muslim. Nah, ketika kita tahu tetangga kita yang muslim juga jualan barang yang serupa dengan harga yang serupa, ya tentu kita harusnya lebih milih ke tetangga kita yang muslim, yang kelontong gitu. Mungkin fasilitas nggak AC, ya pelayannya mama. Iya. Kalau di sana kan pelayannya mungkin gadis-gadis gitu ya. Nah, Pemandangan asik gitu. Masya Allah. Ya, tapi Iya. kayak gitu. Di negeri tetangga jiran sudah berlaku itu by Muslim Force, itu betul-betul membuat shock ekonomi non muslim yang selama ini mereka congkak. Nah ini penting ini kalau juga diimpor ke Indonesia by Muslim Force ini. Bukannya kita mengharamkan beli ke warung non muslim ya, jangan sampai dipahami seperti itu. Boleh. Okay. Nah ini dalam Islam tadi kan ditanya, ada nggak sih anjuran? Ada, apalagi kalau warung muslimnya tersebut sepi. Kan sekarang maraknya minimarket itu berimbas kepada sepinya warung kelontong muslim. Sebelum ada minimarket kayak gitu, kita lihat warung-warung tetangga yang muslim, mereka maju, ya enggak? Mereka bisa naik haji, mereka bisa umroh, nyekolahin anaknya ke pondok segala macem. Pas muncul minimarket gitu, wah mereka tersisihkan. Tadinya besar mengecil, terancam gulung tikar. Nah yang kayak gini, udah kita belanja ke warung muslim aja. Nabi SAW menyatakan, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Jadi kita niatnya double. Selain niatnya kita muamalah, akad jual beli kepada si
warung kelontong muslim, kita juga niat membantu perekonomian dia. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dihitung dengan niatnya, tergantung niatnya. Nah, kalau kita niatnya membantu perekonomian dia, ini semoga jadi pahala kita buat yang lebih buat kita. Apalagi syariat Islam menganjurkan agar kita tolong menolong sesama muslim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini kan dalam kebaikan agar ekonominya maju. Dengan ekonominya maju, dia bisa menafkahi anak istrinya. Dengan ekonomi maju, dia bisa naik haji dan seterusnya. Tentu kita lebih senang, lebih suka, lebih serak, lebih ridho kalau kita melihat muslim yang kaya dibandingkan dengan non muslim yang kaya. Kalau non muslim yang kaya itu mungkin bisa menjerumuskan agama kita dengan kekayaannya, dengan dia mendonasikan ke lembaga-lembaga yang memusuhi Islam. Kalau muslim yang kaya, dia akan membantu banyak fakir miskin, pondok pesantren dan seterusnya. Kita sekali lagi tegaskan, kita bukannya mengharamkan, ini bukan masalah halal haram lah ya. Tapi skala prioritas. Iya. Yang mana sih yang lebih utama? Kalau ada kita apple to apple ya, Barang sama, kualitas sama, gitu. Cuma itu. yang jual berbeda gitu. Lebih baik kita ke muslim, niatnya mau bantu. Apalagi sekarang kita lihat warung-warung kelontong itu tersisihkan, sementara dia punya anak istri yang dia bergantung di situ. Kita utamakan kayak gitu, Mas Bayu. Nyeruput lagi lah. Iya. Sahdu ini. Sahdu, Mas Zia, Masya Allah. Mungkin bukan bakat nih, tapi banyak yang bilang bakat itu nonsens. Yang ada yang praktis dan konsis. Tapi kalau badan udah ngerasa capek, ditambah terik matahari yang silau dan gerah, bikin badan tepar, lemes nggak bisa komit. Daripada nyerah sama capek dan panas, mending coba pam-pam yang segarnya bikin kamu semangat. Ketika peluh dan keringat hilang, badan lebih terasa segar, latihan pun jadi tambah semangat. So guys, jangan pernah menyerah, terus berlatih. Pampamin aktivitas.